Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Futak Fosei Tak di episode yang keempat, sekaligus menjadi episode yang terakhir. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membedah kisah dan perjalanan, yaitu Kakanda Khalil Hidayat. Halo semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah Sehat selalu, Kak? sehat, tapi mungkin lelah juga dikit. Kalau dari Fadlil gimana? Saya lumayan sehat juga. Lumayan sehat. Berarti kemarin habis sakit ya atau gimana? Sakit akibat kuliah. Oke. Kuliahnya gimana, Kak? Aman? Lancar, alhamdulillah. Ya, walaupun Kanda Khalil ini sudah terkenal ramai ya, tapi tentu kita ingin mendengar perkenalan dari beliau, dan juga kita mungkin langsung masuk saja ya di perjalanan hingga akhirnya mungkin yang sekarang dipercaya sebagai Ketua Umum Kasefase Unhas. Oke. Silakan, Kanda. Ini berarti perkenalan diri dulu ya? Boleh. Oke. Jadi halo teman-teman. Mungkin beberapa dari penonton ini belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Hidayat. Saya mahasiswa akuntansi angkatan 2023 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kasefase Unhas periode 2025-2026. Mungkin bisa Kakak ceritakan sedikit perjalanan dari mulai menjadi pengurus biasa mungkin, anggota biasa mungkin, hingga sekarang menjadi Ketua Umum yang kita bisa bilangnya dihormati lah. Oke. Jadi perjalanan di FOSE itu dimulai Fadlil dari tahun 2023. Saat itu mengikuti rangkaian kegiatan Diklat Ekonomi Islam yang ke-13 di tahun 2023. Kemudian sempat menjadi kader muda juga selama kurang lebih setahun lah. Nah, di tahun 2024 itu bergabung menjadi bagian Badan Pengurus Harian Kasefase Unhas periode 2024-2025 di Kabinet Pionir. Saat itu ketuanya masih Kak Rafli Aditya. Nah, saat itu saya tergabung di Departemen Keilmuan. Di Departemen Keilmuan tentu kalau misalkan teman-teman tahu itu fokusnya itu pada bagian riset, kajian, dan pengembangan dari kader-kader Kasefase Unhas. Nah, alhamdulillah di Agustus tahun lalu 2025 itu dipercaya menjadi Ketua Kasefase Unhas berdasarkan hasil muktamar di tahun lalu. Seperti itu. Ya, sangat menarik ya Kak Khalil ini. Tapi sebelum kita berlanjut ke detail tentang kabinet Kakak yang di masa jabatan Kakak sekarang, mungkin saya penasaran Kak nih. Apa sih yang memotivasi Kakak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum? Sebenarnya pertanyaan ini cukup menarik kalau kita kulik bersama Fadlil, karena jujur kemarin itu prosesnya saat muktamar itu juga gimana ya? Ada beberapa momen itu beberapa calon, kan itu kemarin calonnya itu dari Badan Pengurus Harian tahun lalu. Kemudian itu ada proses itu sebenarnya bukan seleksi sih. Kami sempat diajuin namanya ke dalam forum untuk nanti forum akan pilih secara bersama berdasarkan hasil diskusi dari Majelis Syuro Organisasi juga tentang siapa sih yang layak dan berhak untuk menjadi ketua Kasefase Unhas. Jadi kemarin itu prosesnya dalam rangkaian muktamar itu di pleno itu kita dibahas bersama, diajuin namanya. Kalau nggak salah ada sekitar 4 nama gitu. Terus kami disuruh buat rangkaian visi misi, kemudian juga gimana sih konsep kepengurusan nanti di kabinetnya kalian. Terus kita sempat juga interview dengan Majelis Syuro Organisasi, MSO istilahnya. Nah, itulah nanti proses screening itu yang nanti memutuskan bahwa calon ketua terpilih itu didapat dari hasil-hasil itu, proses itu. Sangat menarik ya perjalanan hingga terpilih sebagai Ketua Umum Kasefase Unhas. Sangat menarik. Terus kan Kakak nih memimpin kabinet yang dinamakan Kabinet Cendekia. Betul. Kira-kira Cendekia, kira-kira apa sih filosofi di balik nama tersebut, dan mungkin nilai apa yang ingin Kakak tanamkan dari kabinet ini, Kak? Nah, oke. Pertanyaan yang menarik juga, karena gini, kemarin di awal kepengurusan ada sih beberapa nama-nama kabinet yang sempat saya ajukan. Awalnya sih saya ajukan ke teman-teman koordinator departemen, kemudian juga dari Presidium FOSE.
Nah, fun fact-nya, nama Kabinet Cendekia itu bukan berasal dari yang saya ajuin. Jadi salah satu koordinator itu mengajuin nama kabinetnya Kabinet Cendekia. Nah, dari beberapa nama kabinet itu, kan saya awalnya nanya, ini nama-nama kabinet yang saya tentuin. Kalian mau punya saran lagi atau enggak? Terus di grup akhirnya disaranin kalau gimana kalau misalkan kita masukin Cendekia. Jadi ada beberapa list termasuk Cendekia. Terus kita bahas di rapat umum pertama kabinet saat itu. Terus kita memilih bersama nama kabinet, slogan kabinet, dan lain sebagainya. Nah, dari forum itu yang isinya semua BPH, yang jumlahnya 64 orang, itu semua setuju nama kabinetnya Cendekia. Dan kita saat itu semua sepakat kalau misalkan nama kabinet Cendekia ini kita doakan semoga bisa menjadi kabinet kita itu bisa sesuai dengan nama kabinetnya. Artinya perjalanan karir kita di kabinet ini itu bisa sesuai dengan bagaimana insan Cendekia itu ada. Dan saya rasa ya kurang lebih apa yang kita inginkan beberapa bulan yang lalu itu sudah tercapai di tahun ini. Sangat luar biasa, Kak. Iya. Bahkan untuk nama kabinet sendiri pun tidak sembarangan ya. Iya, betul. Harus mencerminkan Ya. Organisasi itu sendiri. Nah, dan juga arahnya. kan ada istilahnya tuh, nama adalah doa. Nggak boleh sembarang kita ngomong. Betul. Dan ini juga merupakan suatu doa ya, Kak, untuk Fose Iya, kedepannya. betul. Jadi kita harap ke depannya mungkin kader-kader Fose itu tidak hanya sembarang ngomong, tidak sembarang dalam berucap, tidak sembarang dalam berkeinginan. Tentu ada makna dan juga tujuan mulia yang akan dicapai nanti. Saya juga pengen tahu, Kak. Tadi Kakak sempat menjelaskan lumayan banyak soal perjalanan Kakak hingga menjadi ketua umum Fose sekarang. Tapi tentu yang kita ketahui kalau misalnya Kakak sudah terpilih pasti banyak hal yang ingin Kakak lakukan, betul? Iya, betul. Betul. Nah, saat pertama kali dilantik, mungkin apa tujuan terbesar yang ingin Kakak wujudkan untuk Fose? Nah, tentu tujuan yang ingin saya capai itu sebenarnya sudah tergambarkan dari visi misi saya saat mencalonkan. Salah satu aspek utamanya yakni saya setuju dengan ketua umum sebelumnya. Kita perlu adanya suatu pengembangan dan pembaharuan dalam Kasep Fose Unhas. Artinya gini, nilai-nilai Fose yang kita anut bersama, ukhuwah, dakwah, ilmiah, yang mungkin semua teman-teman kader Fose tahu, itu kita tetap pertahankan dalam diri kita, tetapi kita bisa seimbangkan dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Karena kita tahu tuh, kalau zaman sekarang kan zaman modern nih. Mungkin Fadlil bisa akses informasi kemana-mana saja kan? Nah, betul. Kita dapat paparan informasi sana-sini, tentu itu beda kondisinya dengan 15 tahun yang lalu. Beda dengan kondisi 20 tahun lalu. Nah, itu yang coba kita sesuaikan sehingga kader Fose itu outputnya punya jiwa Fose, jiwanya anak Fose, tetapi dia tidak ketinggalan zaman. Mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, seperti itu. Itu sih tujuan dari kabinet kami, dan juga saya harap awalnya prestasi-prestasi yang kita punya itu tetap bisa dipertahankan. Makanya itu kita usahakan, makanya nama kabinet kita itu namanya Kabinet Cendekia. Yang mencerminkan nilai dan tujuan ke Betul, 100. Betul. Alhamdulillah 100. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Tentu kita tahu Fose ini banyak prestasinya, Kak. Iya. Kakak juga sempat mention harap mempertahankan terus prestasi-prestasi dari Fose. Nah, pasti untuk mencapai hal tersebut selalu ada proses yang tidak mudah, Kak. Mungkin tantangan apa yang paling menguji selama menjalankan amanah, dan bagaimana Kakak bersama tim, atau saya bilangnya mungkin teman-teman Iya, ya, betul. karena lebih akrab gitu, dan untuk menjaga semangat agar tetap bisa melewati masa tersebut, Kak. Pertanyaannya berat ya. Jadi kurang lebih berapa ya? Udah 9 bulan lah. Kita udah 9 bulan, 10 bulan mungkin Kabinet Cendekia ini hadir. Tentu tiap harinya ada suka duka. Tiap departemen punya masalahnya sendiri, punya punya chaosnya juga sendiri gitu. Jadi tentu banyaklah cerita tantangan-tantangan yang sudah kita hadapi bersama. Tapi satu hal yang kemarin saya tanamkan di awal, yang saya udah komunikasikan ke teman-teman, kalau misalkan itu ada masalah, teman-teman jangan pendam, teman-teman coba komunikasikan, kita speak up.
bersama dan juga tahu cara komunikasinya gimana. Jangan komunikasikan ke sembarang orang. Takutnya kalau kita komunikasikan ke sembarang orang itu malah jatuhnya gosip, fitnah. Nah, alurnya kan jelas. Kalau misalkan staff atau misalkan anggota punya masalah bisa ceritakan ke koordinatornya. Koordinator punya masalah cerita ke kami. Seperti itu. Jadi kemarin itu kami berusaha komunikasi ya guys, karena apa yang isi kepalanya orang itu kan tidak ada yang tahu. Misal Fadil punya masalah sama saya, tapi Fadil tidak ngomong, kan itu nggak ditahu kan, sama seperti itu. Makanya itu yang ditanamin kemarin, jangan pendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri kepalanya full tidak bisa berpikir jernih dong, bisa chaos berdampak dah dengan kinerjanya di organisasi kayak gitu sih Fadil. Tapi dengan adanya itu selalu kita coba komunikasikan. Dan juga apa ya, mungkin karena punya tanggung jawab ya dalam dirinya masing-masing, itu mungkin merasa saya masih memiliki tanggung jawab di FOSE. Artinya dengan adanya sikap itu kembali lagi bahwa ada nilai-nilai FOSE, tanggung jawab kita, sehingga kita tetap bisa berdedikasi full dengan FOSE gitu. Baik. Intinya apa teman-teman? Komunikasi. Nah, untuk teman-teman yang suka silent treatment, tidak baik itu, tidak baik. Tidak baik. Apalagi kerja sama tim itu silent treatment itu sangat nggak direkomendasiin. Betul sekali. Jadi gimana posisi aman sekarang Kak? Apa? Posisi aman sekarang Kak? Aman. Semangat. Aman dari masalah nggak juga. Tentu selalu ada dinamika. Tapi setiap masalah itu bukan kita setiap masalah itu harus ada untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi pembelajaran ya Kak? Betul. Jago moderatornya ini. Alhamdulillah. Oke. Sudah dipuji oleh Kakanda. lanjut. Nah, kalau boleh mengintip di balik layar Kak, adakah mungkin cerita yang tidak diketahui banyak anggota, banyak teman-teman kader, dan juga banyak teman-teman FEB dan UNAS tentu saja, tapi justru menjadi momen yang paling membekas dan menjadi pembelajaran bagi Kakak itu? Gimana ya? Tentu ada sih, apalagi kalau misalkan berbicara nih sebagai ketua umum. Pasti ada pasti banyak. Apalagi kan di sini posisi ketua umum ini sebagai orang nomor 1 di organisasi. Terus dia yang dia kan ketua umum kan orang nomor 1, dia yang pimpin arahnya. Jalannya FOSE ini kan ceritanya kemudinya ada di saya. Nah, tentu ketika misalkan saya membuat keputusan, memberikan arahan, dan mungkin itu salah atau kurang tepat, nah itu kadang ada dinamika di dalamnya. Atau juga mungkin karena saya ceritanya 01-nya di organisasi, dan pasti pihak eksternal yang masuk ke kami juga pasti kan melalui saya biasanya. Dan itu kan berkomunikasi dengan orang luar juga itu tentu ada cara dan juga dinamikanya. Makanya banyaklah pelajaran-pelajaran yang saya dapat mungkin selama menjadi ketua. Tentunya ya ini mungkin saya pribadi aja ya, ada private gitu, tapi tentu ada. Dan saya rasa semua orang juga pasti gitu di FOSE, yang mungkin sebagai koordinator, sebagai anggota pasti ada pengalaman pribadi yang dia dapat selama menjadi pengurus. Dan itu berpengaruh ya Kak bagi pembelajaran Kakak sebagai pemimpin dan untuk bekerja dalam organisasi? Tentu. Bahkan sebagai anggota atau sebagai koordinator saya rasa pasti mereka punya pengalaman pribadi yang mungkin membentuk dirinya mereka sampai saat ini. Mereka pasti punya pengalaman, mereka punya benchmark. Kalau misalkan saya menjadi anggota sebagai koordinator gini. Jadi kedepannya ketika dia mau berorganisasi lagi, dia sudah tahu gimana sih sebenarnya cara berorganisasi yang mungkin mendekati kata sempurna kayak gitu. Gitu ya Kak. Nah, seperti yang kita ketahui, Kakak ini sudah 9 bulan ya menjabat sebagai... Iya, kurang lebih seperti itu sih. Sudah modemis berarti ya? Ya, doakan semoga bulan ini kita bisa demisioner Kabinet Cendekia periode 2025-2026. Rencana kapan nih Kak demisionernya? Ya, rahasia dong. Siap. Nanti tunggu aja informasi lebih lanjut di IG KC FOSE Unhas. Tunggu ya teman-teman. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya Kakak diberi kesempatan kembali ke menjabat ke hari pertama sebagai ketua umum, adakah suatu hal yang ingin Kakak lakukan dengan cara yang berbeda? Apakah dari metode kinerjanya mungkin, ataukah dari metode program kerja yang akan dilaksanakan mungkin? Banyak sih. Tentu ada beberapa hal yang mungkin selama proses berorganisasi ini di tengah jalan saya merasa kayak, harusnya di awal periode gua harusnya gini nih.
harusnya dari awal yang harus kulakukan ini nih ke teman-teman, tapi ya udah mau di apa, masa penyesalan selalu ada di akhir. Kalau di depan betul. namanya pembukaan. Pendaftaran juga. Pendaftaran juga. Tapi gitu, ya udah nggak usah disesalin. Mungkin nanti jadi bahan pelajaran untuk periode-periode selanjutnya. Tapi selalu ada. Dan saya rasa mungkin hal seperti itu yang mungkin saya akan berikan informasi kepada periode selanjutnya, sehingga periode selanjutnya tahu dan punya aware bahwa di awal periode itu sangat penting. Di awal periode itu adalah masa-masa krusial yang memang mungkin presidium lanjut itu akan bisa presidium kedepannya itu bisa lebih aware lah, kurang lebih seperti itu. Baik. Terakhir nih Kak, mungkin pertanyaan yang lumayan penting untuk disampaikan ke teman-teman, termasuk saya juga nih. Apa itu? Jadi takut. Mungkin apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada seluruh tentunya keluarga besar Fose dan teman-teman yang akan tentunya melanjutkan perjalanan organisasi ini? Oke, ini jatuhnya kayak kita mau udah demisioner ya, padahal lagi foto bersama. Demisioner gitu. Itu rahasia. Rahasia. Jadi untuk semua teman-teman KC Fose Unhas, terutama alma mater saya, KC Fose Unhas, terima kasih banyak atas kurang lebih 2-3 tahun saya berada di organisasi ini. Banyak cerita yang kita sudah lakukan, banyak cerita yang sudah saya dapat bersama KC Fose Unhas. Tentunya cerita inilah yang membuat diri saya ada sampai di sini, yang memberikan pelajaran berharga bagi saya, pelajaran juga tentang bagaimana saya bisa bersikap kepada teman-teman yang lain, pelajaran untuk tetap bisa bersikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya hablum minallah dan hablum minannasnya itu sangat didapat di dalam KC Fose Unhas. Jadi untuk teman-teman mungkin di periode selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di KC Fose Unhas, tidak ada sedikit penyesalan dalam diri saya untuk bergabung di sini. Jadi sangat recommended untuk teman-teman bisa bergabung di KC Fose Unhas. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, dan tentu menjadi wadah bagi teman-teman kalau misalkan mau bertumbuh selama berkuliah, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Jadinya tempat pembelajaran juga. Tentu. Ya, pasti rasa juga gitu kan? Betul banyak sekali. Banyak didapat. Banyak pelajaran. Dan banyak hal yang baru yang didapat. Betul. Nah, mungkin itu saya yang bisa saya beberapa tanyakan. Nah, mari kita sambung ke segmen selanjutnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kakanda Ataullah. Ini kayaknya teman saya ini. Temannya Kak. Oke. Apa yang paling Kakak rindukan setelah masa kepengurusan berakhir nanti? Wah, ini kayaknya tanda-tanda nih, tanya-tanya dimisioner nih kayaknya. Iya, kayaknya kalau gini tanda-tandanya dia BPH nih pasti nih yang bertanya nih. Kentara. Untuk Kakak Ataullah, jujur hal yang paling sangat dirindukan dalam periode ini adalah bagaimana persiapan dalam setiap program kerja besar. H-1, apalagi H-1 kegiatan, tentu itu sangat-sangat berkesan. Terus juga bagaimana biasa, walaupun jarang ya, walaupun ya sesekali, bonding-bonding dengan teman-teman BPH, jujur itu sangat dirindukan juga. Bagaimana, walaupun mungkin ada chaotic di dalamnya, mungkin salah satunya ada yang burnout atau apa, tapi ya itu dinamika dalam berorganisasi seperti itu. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nelpon tengah malam, Kak, ini gimana nih? Ada masalah gini. Aduh, orang udah mau tidur malah ditelepon. Apalagi kalau misalkan kayak ada sesuatu yang ribet tiba-tiba ditelepon, itu salah satu hal yang bakalan selalu terkenang dalam memori saya, bahwa dalam menjalankan organisasi itu sangat chaos tetapi asik dan seru. Baik. Sangat memotivasi ya. Iya. Jadi jangan takut berorganisasi, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari kakak-kakak yang ada di sosmed nih Kak. Ya, oke, boleh. Mungkin dari Kakak Alvareza, bagaimana cara Kakak menjaga motivasi ketika menghadapi masa yang melelahkan? Kan ada nih Kak, Kakak sebagai ketua umum ini pasti ada masanya lelah banget nih. Betul lah. Sudah tidak bisa banget nih. Iya lagi. Betul banget nih. Kira-kira gimana Kak menjaga motivasi Kakak sebagai ketua umum ini? Jadi gini, selama periodenya itu tentu tidak selamanya kita organisasi itu selalu up ya, pasti ada up and downs-nya kan. Jadi kalau misalkan dalam fase downs, tentu cara menjaga motivasi ya, saya akan selalu ingat bahwa kalau saya mementingkan ego saya, diri saya untuk selalu down,
tidak jalan ini ceritanya barang-barang di bawah kita. Kan ini ceritanya saya memimpin banyak kepala. Dan kalau misalkan saya malas, ya pasti di bawahnya juga malas. Ya terpaksa harus selalu berusaha untuk memancarkan, mengeluarkan atau menghilangkan rasa kemalasan itu supaya apa-apa itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga pasti ada selalu motivasi tersendiri saya. Biasanya sih motivasi saya itu karena kita mahasiswa UNHAS ya, pasti MKPK. Setidaknya kalau selesai kegiatan ini dapat MKPK deh. Setidaknya kegiatan ini bisa dapat SKS deh, supaya lumayan toh kita menjalankan organisasi tapi dapat SKS perkuliahan. Betul tidak? Betul. Pasti Fadlil juga pusing kan sama MKPK? Kebetulan karena saya angkatan di bawahnya kakak, jadi lumayan lah untuk MKP. Ya, tapi nanti bagus tuh kalau misalkan teman-teman masuk FOSE pasti banyak kepanitiaan kegiatannya, jadi sangat menunjang nilai MKPK-nya. Sangat memotivasi ya teman-teman untuk masuk selanjutnya. Terima kasih untuk Kak Alvareza yang sudah bertanya. Terima kasih juga Kak Alvareza. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin kali ini dari sosmed. Dari Kakanda Agus Putra. Ini teman kakak deh. Iya. Halo Agus. Agus ini kayaknya lagi magang. Oh magang? Iya, udah lama nggak ketemu Agus juga sih. Semoga Agus dimanapun berada selalu diberkahi dan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, pertanyaan dari kakak Agus ini tentang saran untuk kabinet selanjutnya dalam memaksimalkan ruang belajar dan diskusi Eksiar yang lebih intens. Nah, saran, saran saya untuk untuk periode selanjutnya, teman-teman banyak deh coba lihat benchmark dengan organisasi-organisasi lain dan juga coba himpun baik-baik. Lihat bagaimana potensi kader-kader yang ada. Jangan sampai kader-kader kita itu tidak, potensinya itu malah ditenggelamkan, tidak di cover dengan baik. Dan coba juga perhatikan program kerja. Mungkin ada pembaharuan dalam program kerja yang memang bisa improve dari teman-teman kader kita, karena kualitas organisasi tentu dilihat dari kadernya. Kalau misalkan kader-kader kita sangat bagus nanti, apalagi ditunjang dengan program kerjanya, pasti nama FOSE UNHAS lebih bagus ke depannya. Dan jangan takut untuk periode selanjutnya bahwa kalian berdiri sendiri. Ada kami, senior-senior ataupun juga kabinet-kabinet sebelumnya, itu akan selalu bersama dengan teman-teman. Berarti selanjutnya kalau di Mesoni bakal lanjut mengurus ya Kak? Mesoni. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi dewan pembina. Hati-hati kok deh. Asik. Bercanda. Bercanda, kakandanya bercanda. Iya, enggak ada senioritas, Enggak ada senioritas di FOSE. Kita semua berteman. Betul. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang tidak kami sempat menjawab pertanyaan. Padahal ada banyak pertanyaan ya. Dari teman-teman sosmed. Ada 23.817.000. Buah. Saking banyaknya. Sebanyak itu ya? Masya Allah. Ya, nanti DM aja IG Kasih FOSE UNHAS atau DM IG saya Halil Hidayat. Nanti editor tambahkan di sini di bawah ya. Selalu open dia IG-nya. Oke. Nah, teman-teman, karena ini merupakan episode terakhir, jadi kita punya segmen spesial nih, teman-teman. Apa tuh? Kita akan main games dengan Kakak Halil. Games apa tuh? Penasaran? Tahu nggak games apa? Main PS5. Jadi kita... Oh, bukan ya? Itu menarik sih. Oh, boleh. Abis ini kita main PS5 ya? Boleh. Tapi kayaknya masih mahal deh Kak kalau PS5. Oh, nggak apa-apa. Gua yang bayarin. Asik. Lanjut. Kita kali ini akan main games This or That. This or That. Waduh, This or That apa nih? Penasaran ya? Pertanyaannya sulit nggak? Sulit nggak? Kayaknya Pak Kak Halil dengan teman-teman penasaran juga nih. Iya, takut pertanyaannya sulit. Gampang aja nih. Gampang lah. Feeling aja. Jadi pertanyaan pertama nih Kak. Menyusun program kerja atau mengevaluasi program kerja? Menyusun program kerja. Alasannya? Karena saya lebih suka secara teknis turun ke lapangan gimana cara menyusun program kerja itu berjalan dengan baik. Kalau mengevaluasi kurang dapat feel-nya, kurang dapat rasanya gitu. Tapi suka juga mengevaluasi? Iyalah. Enggak. Lebih suka menyusun program kerja. Sangat menarik. Pertanyaan selanjutnya, menjadi ketua umum atau menjadi anggota biasa? Karena udah pernah rasain dua-duanya, ya menjadi ketua umum lah. Tentu menjadi ketua umum. Alasannya nih Kak, kenapa? Ya walaupun berat tanggung jawab juga, tapi adalah mungkin pride tersendiri ketika menjadi ketua umum. Pertanyaan selanjutnya Kak, menyelesaikan satu masalah besar atau 10 masalah kecil? Kalau pilihannya nggak ada menyelesaikan masalah, ada nggak? Salah satu aja Kak. Nggak, kalau pilihannya dua itu mending menyelesaikan satu masalah yang berat. Asalnya kenapa Kak?
Ya karena cuma jumlahnya satu. Semua masalah itu pasti berat. Nggak ada masalah yang kecil-kecil. Semua masalah itu disapu rata. Pasti berpikir dalam memikirkan solusinya. Tapi pasti ada dong Kak, takarannya Kakak yang mana yang harus urgent dan tidak terlalu urgent. Iya sih, tapi tetap aja mending satu masalah berat baru sudah selesai semua daripada 10 kecil-kecil banyak. Jadi kita melihat pemikiran baru ya Iya. teman-teman dari sosok ketua umum. Itu POV dari saya, guys. Wow. Pertanyaan selanjutnya, tantangan baru atau zona nyaman? Kayaknya sudah jelas. Waduh, berat nih, berat. Berat. Tentu Ini paling ringan. tantangan baru sih, apalagi kalau ini sebagai pemuda ya, kita bukan bahas sebagai seorang ketua atau apa, tapi sebagai pemuda tentu Sebagai kita mahasiswa juga kita ya? harus limit your boundaries, keluar dari zona nyamanmu. Ya ketua umum pasti memiliki Break tantangan break baru. your boundaries. Pertanyaan terakhir nih Kak, belajar dari keberhasilan atau belajar dari kegagalan? Kalau saya belajar dari kegagalan. Karena dengan kita belajar dengan kegagalan, kita tahu celah yang salah itu di mana. Karena kalau kita berhasil, pasti yang pertama muncul di dalam diri kita adalah proud. Rasa bangga. Sehingga rasa bangga itu yang menutupi bagaimana kita dalam mengevaluasi sesuatu. Kecuali kalau misalkan kita dari kegagalan, kita bisa secara detail mengevaluasi kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa kita dapatkan. Jadi dengan kita belajar dengan kegagalan, tentu proses kita untuk improve diri kita itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik Bang Khalil. Mungkin itu akhir dari Ya. segmen Full Talk kali ini. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan dari segmen kali ini, podcast kali ini, kita tahu perjalanan dari seorang Kakanda Ketua Umum bahwa menjadi kepala dari suatu organisasi tidak kalah mudah. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal yang harus dia kerapkan seperti teman-teman Betul. yang bermasalah mungkin, dan ada amanah yang harus dipegang. Bukan untuk hari ini, bukan untuk tahun ini, tapi bagaimana amanahnya untuk tahun-tahun ke depannya, dan itu bakal Betul. berpengaruh. Dari sini kita tahu bahwa pembelajaran sebagai ketua umum sangatlah penting. Dan yang Betul. menarik tadi Kakak Khalil lebih suka sekali nih dapat tantangan baru nih, karena Iya. itu juga sebagai bahan pembelajaran tentu saja. Mungkin inilah akhir dari segmen kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini dan menjadi episode terakhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.